Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu kepemimpinan. Ketika mendengar kata pemimpin, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada presiden, gubernur, atau pejabat tinggi. Padahal setiap dari kita adalah seorang pemimpin, sekecil apapun lingkupnya. Kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tapi amanah, tanggung jawab yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari ayah di rumah, guru sekolah, hingga pejabat di pemerintahan. Dan menariknya, realita di Indonesia ini justru menunjukkan krisis kepemimpinan. Bulan Agustus lalu, kita menyaksikan demo-demo anarkis di berbagai kota. Ini lahir dari frustasi rakyat terhadap pemerintah yang makin terlihat korup, tidak empati, dan sering bertindak seenak-enaknya, tanpa mendengarkan suara rakyat. Ini adalah tanda bahwa kepemimpinan di negeri ini sedang diuji. Apakah pemimpin kita masih punya hati nurani, atau hanya sekedar mengejar kekuasaan? Untuk membahas ini, saya akan ngobrol dengan Ustadz Ajo Bendri dan Ivan Ahda, aktivis muda yang fokus pada leadership milenial dan Gen Z. Selamat datang di Dad's Talk, sebuah ruang diskusi tempat kita membicarakan peran ayah, keluarga, dan nilai-nilai yang membentuk generasi masa depan. Saya Indra Joko Sutono, teman ngobrol Anda. Wah, terima kasih sudah hadir hari ini, Mas Ivan dan Ustadz Bendri. Sama-sama Mas Indra. Saya merasa terhormat berada di samping dua senior saya. Ternyata kita semua satu alma mater ya. Satu. Yang ini dari psikologi, Fakultas Psikologi, saya dari Fakultas Teknik. Fisip. Wah. Kita hari ini mau ngomongin tentang kepemimpinan. Yang saya merasa kayaknya di Indonesia sekarang kepemimpinan ini menjadi salah satu yang patut kita bicarakan, Ustadz dan Mas Ivan. Nah, saya punya pertanyaan ke Ustadz Bendri dulu mungkin. Kan banyak orang itu ngelihat kepemimpinan itu hanya sekedar di batas jabatan, di batas kekuasaan. Sebenarnya kepemimpinan itu cakupannya seluas apa sih, Ustadz? Iya, jadi ada satu hadis Nabi yang mengajarkan tentang konsep kepemimpinan yang sejatinya dimiliki setiap muslim ya. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah ra'in. Jadi ra'in itu definisi kepemimpinan yang Nabi perkenalkan. Ra'in itu artinya sebenarnya pengembala, tukang gembala. Dalam bahasa lain kepemimpinan itu kan sering pakai istilah seperti amir ya. Ada juga amir, tapi Nabi tidak bilang kulukum amir. Nabi bilang kulukum ra'in. Kenapa bukan amir? Karena kalau amir itu dari kata amaro ya'muru yang lebih sering disebut sebagai pemerintah atau tukang perintah, tukang suruh. Nah, Nabi tidak ingin definisi amir ini membuat seorang itu senang memerintah tapi lupa jiwa yang disebut Nabi sebagai jiwa penggembala. Nah, jiwa penggembala itu jiwa yang sesuatu orang itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sejatinya diamanahkan sama dia. Kalau ibarat gembala kan dia memikirkan tuh 40 ekor kambing, ada 2 ekor hilang, dicari. Dia nggak bilang gini, cuma 2, ntar juga ada yang lain. Nggak begitu, karena ini tentang amanah dan tanggung jawab gitu ya. Termasuk kalau dia dengar misalnya ada 1 ekor kambing gelisah nih kok, dan dia ada punya kepekaan rasa, kenapa teriak-teriak mulu gitu ya. Makanya dia cek, oh sakit, karena sakit dibawa ke dokter hewan atau dicari pengobatan. Jadi konsep yang Nabi kenalkan kepada seseorang itu tentang kepemimpinan itu tentang jiwa pengayoman, jiwa melayani, jiwa melindungi, jiwa menjaga. Itu harus diinstal dulu. Sehingga jangan langsung jadi tukang suruh. Kalau ada orang menjadi tukang suruh tanpa punya jiwa ini, maka orang itu menyuruh itu tidak dengan efek ke hati. Yang ada adalah rasa takut. Sehingga yang muncul adalah orang-orang yang di bawah dia itu justru merasa tidak nyaman. Islam itu sebelum engkau menjadi seorang amir, seorang yang menyuruh, memerintah, maka bekali dulu dengan jiwa ra'in. Nah, jiwa ra'in itu yang harusnya dimiliki oleh kita gitu, dan anak-anak kita harusnya dilatih untuk jiwa ra'in itu. Jadi sebenarnya buat jadi pemimpin tuh tuntutannya banyak ya sebenarnya. Iya. Berat ya sebenarnya jadi pemimpin itu. Karena sekarang kan kita ngeliat orang-orang tuh rebutan pengen jadi pemimpin. Iya, kan? Betul. Karena yang dia lihat itu karena prestise memerintahnya. Kan orang itu punya kepuasan untuk merasa ditinggikan, dihormati. Ketika saya memerintah,
saya menyuruh, itu kan ada perasaan saya merasa terhormat gitu ya. Nah, perasaan ingin memerintah itu manusiawi, dimiliki oleh setiap manusia. Mas Ivan mungkin dari sisi psikologi bisa jelasin itu. Tapi orang itu kalau cuman punya jiwa memerintah tapi nggak punya mengayomi, melayani, maka fundamental yang muncul di masyarakat atau orang di bawahnya itu tidak merasakan keamanan, kenyamanan. Yang ada kecemasan yang kalau saya nggak melakukan ini, saya akan mengalami kondisi yang buruk seperti misalnya dipukul, di penjara dan sebagainya. Nah, kita nggak pengen punya pemimpin seperti itu, karena kepemimpinan yang orang itu cinta yang dibangun, perasaan nyaman yang dibangun, maka yang muncul nanti ketaatan yang diberikan itu ketaatan yang lebih. Misalnya gini, contoh Nabi itu karena dicintai pada saat terjadi perang Uhud, itu diserang oleh kaum kafirin dan membuat Muslim terluka. Menariknya, jahat itu semua sahabat siap-siap melindungi Nabi. Dalam kondisi terdesak, pemimpinnya hampir kalah, hampir terbunuh, orang melindungi. Kenapa? Karena rasa cinta. Makanya level ini harus dilatih gitu. Oke, kan saya ngedengar tadi banyak tuh dari Ustadz Pendri kayak pemimpin tuh harus jadi apa aja tadi Ustadz? Harus mengayomi, melayani, melindungi, menjaga. Itu kan sebenarnya kan sesuatu yang kita nggak bisa dapetin aja di sekolah ya. Yeah. Dan banyak saya ngelihat orang-orang itu ngelihat anak-anak muda nih kayaknya belum bisa memimpin karena belum punya pengalaman, lalu masih terlalu muda lah. Apalagi di Indonesia kan kita ada culture yang kalau misalnya ngelihat orang tuh harus yang lebih tua yang mimpin segala macam. Nah, kalau dari Mas Ivan sendiri gimana caranya kayak kita ngelatih leadership buat laki-laki dari sedini mungkin, dan apakah bisa anak muda itu sebenarnya punya kualitas pemimpin? Ya, makasih Mas Indra. Ini sesungguhnya perdebatan yang klasik karena banyak sekali kalau kita bicara kepemimpinan tuh biasnya bias usia. Jadi pemimpin yang baik atau lebih oke gitu diasosiasikan dengan seseorang yang berusia lebih dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, orang lupa bahwa sebenarnya kapasitas kepemimpinan itu adalah satu paket lengkap dari Allah. Artinya modalitasnya udah ada. Ini perdebatan klasik, pemimpin tuh dilahirkan atau dibentuk kan kira-kira gitu ya. Kalau saya melihat ya keduanya, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan dengan modalitas tertentu. Nah, apakah bisa dari kecil? Justru bisa. Orang yang sering jarang ngebahas ini ya Mas Indra, menurut saya, walaupun saya senang belakangan ya Ustadz banyak punya kesadaran, yaitu laboratorium kepemimpinan yang paling awal adalah keluarga. Bayangkan kita sebagai anak gitu Mas Indra, kalau kita flashback dulu pada waktu kecil kan, kita kan melihat bagaimana orang tua kita menyelesaikan konflik di antara keduanya. Bagaimana ketika kemudian ada rakyatnya, yaitu anaknya yang tidak puas dengan pengambilan keputusan orang tuanya. Orang tuanya bersedia diprotes, dan bagaimana mereka menyelesaikan itu. Nah, itu yang paling krusial, bahwa kalau misalnya kita ingin gitu ya punya future leaders yang lebih baik, maka memang laboratorium kepemimpinan yang pertama ini yang harus diseriusin. Kebetulan saya sering sampai saat ini aktif gitu ya dengan teman-teman yang mungkin masih di kampus, komunitas, anak muda kan nanya ke saya, Mas Ivan gimana caranya meningkatkan kepemimpinan gitu. Buat saya jawabannya nggak, oh baca buku ini, ikut kursus ini, bukan. Pertanyaan saya sederhana, kamu sekarang nih mainnya kemana aja? Berinteraksinya tuh dengan siapa aja? Karena itu sebenarnya secara natural akan memberikan kita banyak sekali referensi, latihan, dan eksperimentasi untuk bagaimana sebenarnya kepemimpinan itu ditunjukkan. Nah, balik ke tadi lab pertama keluarga ini. Jadi poin bahwa orang tuanya, baik kepemimpinan dari ibu dan ayahnya itu keduanya membekas banget. Apalagi kita mengetahui ya Ustadz, kalau di parenting itu golden age di awal-awal tuh sangat mempengaruhi anak ke depan kan. Dalam proses pengasuhan itu sedikit banyak mempengaruhi persepsi dia tentang kepemimpinan. Mungkin tidak terlalu eksplisit, tapi itu akan secara tidak sadar terbawa sampai seterusnya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat mungkin kalau saya melihat bahwa sekarang saya ingat ada sebuah kesadaran, utamanya mungkin pada teman-teman di keluarga kelas menengah gitu ya, yang memiliki pendidikan lebih baik dibandingkan orang tuanya, terpapar dengan informasi yang lebih baik bahwa oh kalau ngedidik anak tuh harus begini gitu ya. Nah, mereka tuh punya kesadaran lebih tuh Mas Indra, dan kebetulan punya sumber daya lebih. Kemudian memberikan ruang kesempatan untuk anak-anak yang ikut berbagai kegiatan. Nah, ini juga menarik gitu ya, membahas apakah iya ketika anak muda ini ikut kegiatan udah pasti kepemimpinan lebih baik.
Kalau saya menjawabnya sederhananya, saya yakin kalau mereka kesempatan lebih banyak, artinya ruang eksperimentasinya lebih banyak. Jadi saya ingat betul gitu Mas Indra, ketika saya SMP SMA, ya saya banyak eksperimen tuh. Dan eksperimen itu kan punya resiko kegagalan ya, tidak semuanya berhasil. Tapi justru karena pernah merasakan tadi ya, dia mengambil keputusan gitu kan, menyelesaikan masalah, itu secara tidak langsung akan membuat dia tuh menjadi pemimpin yang lebih baik. Kalau kita suka bilang tuh unconscious competent, kita tuh secara nggak sadar sebenarnya kompeten. That's why bagaimana mendorong pemimpin yang lebih baik itu bukan hanya butuh orang tua atau supporting system yang lebih baik, tapi kita bicara ekosistem Ustadz, Mas Indra. Jadi tidak semua seberuntung punya orang tua yang boleh jadi gitu ya, ideal gitu kan dalam proses pengasuhan. Tapi kan kalau mereka bisa menemukan misalnya ruang belajar yang baik juga di masyarakat, di tempat kerja bahkan gitu, maka itu akan jadi kompensasi yang bagus juga gitu. Jadi menurut saya sangat mungkin sekarang anak-anak muda itu walaupun misalnya pengalamannya belum banyak, mereka punya modalitas lebih baik dan ternyata perform, karena yang bisa dipastikan, cek deh latihannya pasti lebih banyak dibandingkan yang lain. Dan kenapa saya bilang latihan itu punya possibility berhasil dan gagal kan. Justru kalau pengalaman sepersonal itu Ustadz ya, saya lebih banyak belajar karena gagal ya Mas Indra. Karena itulah kemudian kita ada hal lain yang bisa kita lakukan secara lebih berbeda gitu. Oke, kan berarti in the nutshell di rumah itu menjadi salah satu pondasi untuk bisa menumbuhkan pemimpin ya berarti. Betul. Berarti salah satunya peran paling vital itu peran ayah kan berarti Ustaz. Jadi kalau peran ayah itu sebenarnya apa aja dari yang paling dasar untuk bisa membuat suatu anak itu bisa menjadi pemimpin gitu. Iya, jadi kan kalau kita ngelihat hadis tadi itu kan itu sebenarnya menggambarkan tentang konsep kepemimpinan dan tahapan kepemimpinan. Hadisnya itu lumayan panjang. Jadi ketika Nabi jelaskan ro'in, Nabi mengatakan gini, wal imamul ladzi ala nasro'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan imam bagi manusia itu adalah ro'in dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi langsung menjelaskan puncak kepemimpinan seseorang nanti itu adalah menjadi imam bagi banyak manusia. Yang diwujudkan misalnya saya menjadi ustadz yang banyak mengimami banyak jamaah, jadi seorang CEO mengimami banyak anak buah, ya, jadi pejabat presiden mengayomi rakyat. Jadi semakin banyak manusia yang dinaunginya berarti semakin tinggi level kepemimpinannya. Setelah itu Nabi mengatakan, hadisnya bersambung, warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an riyati wal mar'atu ratin fi bati zawjiha. Laki-laki adalah kepala bagi keluarganya, di akhirat dihisab lakukan sebagai kepala keluarga, dan perempuan kepala dan rumah suaminya. Jadi setelah jadi imam bagi manusia, Nabi menurunkan nih tahapan yang harus kamu lalui, yaitu di level keluarga. Tadi sepakat dengan Mas Ivan, levelingnya dalam keluarga. Artinya gini, salah satu tugas kita adalah mencetak pendidikan di dalam rumah yang anak tuh persiapkan nanti mengkader menjadi suami dan ayah yang baik masa depan, dan istri dan ibu yang baik masa depan. Itu dulu. Jadi jangan terlalu mengawang-awang kamu kelak menjadi seorang misalnya CEO perusahaan. Tapi masalahnya gak dibekali ilmu menjadi suami, ilmu menjadi ayah, akhirnya jadi CEO yang baik, tapi maaf ya suami yang buruk. Dia menjadi seorang pejabat yang luar biasa, banyak pengikutnya, tapi ayah yang gagal. Kita nggak mau seperti itu. Nah, hadisnya berlanjut lagi, kata Nabi, dan seorang pelayan adalah kepala dalam rumah majikannya, dan dia diminta pertanggungjawabannya. Jadi Nabi jelaskan setelah imam manusia, keluarga, tentang konsep kepelayanan. Apa pesannya? Ternyata basic pertama tentang kepemimpinan itu melayani. Konsep pertama kepemimpinan itu adalah melatih anak melayani dari kecil. Bukan dilayani. Bukan dilayani. Jadi memang konsep service learning ini konsep paling utama dalam rangka membangun kepemimpinan. Dan Nabi kalau kita lihat itu menjadi pemimpin hebat umur 40 tahun itu melalui proses pelayanan yang luar biasa. Misalnya Nabi itu menjadi pelayan pertama dalam konteks menggembala kambing. Dia membantu beberapa orang pemilik kambing untuk menggembalakan kambing-kambing mereka. Makanya Nabi itu cirinya itu kata nggak mungkin Nabi itu diutus kecuali pernah jadi penggembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada seseorang diutus jadi nabi kecuali pernah jadi penggembala kambing. Jadi sekarang tuh gampang Mas Indra, kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku jadi nabi, tanya aja pernah gembala kambing ya? Kalau nggak pernah, nggak percaya saya. Karena hadisnya semua nabi itu pernah menggembala kambing. Kenapa? Karena itu belajar tentang tanggung jawab. Kalau kambing, kan saya baru memahami gini Mas Indra, kenapa sih harus nabi terus menggembala kambing itu?
hewan yang nafsunya tinggi, birahnya tinggi. Kalau kita bisa menaklukkan hewan yang nafsunya tinggi, maka itu kepemimpinan itu bisa teruji situ. Nah, dalam konteks pernikahan kita punya pasangan yang nafsu belanjanya tinggi itu. Kalau kita bisa menaklukkannya tanpa harus mengancamnya, dia membuat dia menjadi sadar tentang tanggung jawabnya, itu luar biasa. Artinya saya sedang membayangkan bahwa pelatihan Nabi itu melayani mulai dari mengayomi kami. Kemudian Nabi melayaninya dengan dia berkhidmat dalam konteks dia membantu pamannya untuk safar berdagang. Itu cuman safar dagang aja. Itu konsep di mana Nabi itu berlatih untuk membawa barang ke Syam. Setelah itu Nabi mempersiapkan segalanya buat pamannya, Abu Thalib, semuanya itu. Kemudian Nabi belajar melayani itu ketika perang Fijar itu mengumpulkan anak panah. Jadi nggak ikut perang. Jadi magang. Jadi ngambil anak panah, dibalikin, ngambil anak panah, balikin. Kemudian Nabi di umur 15, ada riwayat mengatakan 18 tahun, gabung di organisasi pembela kehormatan di kota Mekah namanya Hilful Fudul. Jadi Hilful Fudul itu lahir atas kezoliman gara-gara ada seorang pedagang dirampok di kota Mekah oleh seorang pemuka Quraisy namanya Wail bin As. Dia komplain, kok orang Mekah begini banget sih, barang-barang kami diambil, mana kesucian kota Mekah. Nah, beberapa orang tuh ngumpul bikin organisasi, yang organisasi tujuannya adalah pokoknya kalau ada yang berbuat zolim kita lawan, kita perlakukan secara hukum. Nabi itu hadir di situ. Dan Nabi proses hidupnya itu begitu, melayani. Maka muncullah branding yang menjadi basic kelak jadi pemimpin, yaitu nama Al-Amin. Jadi branding itu nggak diciptakan dengan Nabi memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad, panggil saya Al-Amin. Nabi itu nggak pernah bilang gitu. Tapi Al-Amin itu adalah hasil dari kesadaran masyarakat. Nih orang nih benar-benar amanah deh. Setiap berapa kali dikasih sesuatu selalu amanah. Orang senang melayani, senang menolong. Jadi kalau kita belajar dari track kepemimpinan yang diajarkan langsung oleh Nabi, kita harusnya melihat 3 fase itu. Didik anak kita melayani sejak kecil, di rumah itu dia ada pembantu, bukan berarti jadi peran utama. Pembantu untuk membantu, bukan menjadi peran utama. Urusan kamu dalam hal ini dia harus terlibat gitu. Misalnya mamahnya lagi masak, dia bisa bantu nggak gitu kan. Nah, dia memotong sayur atau apa, bersih-bersih gitu. Dalam banyak hal itu. Di sekolah dia juga membantu. Dia membantu melayani. Makanya dalam Islam itu melayani itu adalah puncak tertinggi dari pengasahan jiwa. Jadi ada sharing, ada service. Kok Nabi melatih kita untuk service, bukan sharing. Karena service itu mengasah kepekaan hati. Makanya Umar bin Khattab itu menservis rakyatnya ketika dia jadi pemimpin dengan membawa yang namanya makanan langsung ke saat kelaparan. Itu nggak mungkin muncul kalau nggak dilatih. Karena kalau ada orang yang nggak punya jiwa servis, dia kelihatan kok apaan sih, cuman gimmick doang gitu. Nah, latihan melayani itu harus dimulai dari kecil. Nanti wujud labnya ada di keluarga merasakan kenyamanan, istri dan anak menjadi saksi kebaikan dari si lelaki ini, nanti dia wujudnya di masyarakat. Jadi stepnya itu benar-benar smooth dan lurus banget ketika jadi tetap itu. Awalnya tuh tetap dari rumah ya. Tetap dari rumah. Makanya di rumah itu melatih anak itu untuk punya jiwa servis tadi. Kalau dia seorang kakak, misalnya servis adiknya, apalagi kalau adiknya perempuan, membuat adiknya merasa nyaman gitu ya, melindungi, mengayomi. Nanti dia dipersiapkan dengan siap menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah gitu. Nah, itulah kenapa pendidikan terbaik itu memang di rumah itu membantu anak-anak itu untuk dia siap untuk menjadi pemimpin masa depan tuh lewat rumahnya sendiri gitu. Oke. Nah, itu mungkin bisa dimasukin ke program kepemimpinannya itu. Iya, menarik. Ngangon kambing. Makanya saya sempat latihannya itu ya dulu ya. Ngangon kambing. Benar, saya tuh selalu bilang gini, saya sampai bilang gini, saya bercandain beberapa orang pengusaha kambing. Ya. Anda bikin pengusaha kambing untuk apa ya? Untuk ini untungnya, tapi untung berapa ya tiap tahun doang sih karena menjelang kurban. Saya bilang, kepikiran nggak bahwa kalau Anda punya lahan ini Anda bisa kerjasama sama sekolah? Saya bilang bahwa sekolah itu miskin jiwa pengembalaan di anak-anak itu, karena saya selalu melatih anak saya dulu itu pengembala kami itu nggak bisa bebek, saya bilang, karena sebenarnya salah satu riset mengatakan
ketika seorang anak dilatih untuk dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap hewan piaraan, itu dia sebenarnya mengasah tanggung jawab dia, ya hewan piaraan itu, entah kucing atau apa gitu ya. Pokoknya hewan yang berkerumun kalau para ahli itu. Dan itu beda kalau dia punya jiwa itu kayak bebek aja. Bebek itu untuk bisa mengarahkan dia untuk belok kiri, belok kanan, berada di rute yang benar itu susah gitu. Nah, kalau misalnya seorang pengusaha kambing menangkap ide ini, sebenarnya kan dia bisa nawarkan program apa yang disebut service learning, mengangon kambing selama seminggu, 2 minggu gitu. Saya bilang itu menjadi salah satu program kerjasama sekolah, karena kepemimpinan itu nggak bisa dilatih di dalam ruangan. Nggak bisa Mas Indra dalam keadaan gini ya, Mama Isa gitu. Isa, kamu pemimpin tuh harus gini-gini. Dia harus melihat, dia harus mempraktekkan yang disebut para ahli hands on, minds on itu. Jadi nggak bisa dia, kasarnya dia untuk peduli itu dia nggak bisa kalau dia nggak merasakan gimana sih rasanya menyentuh kulit kambing itu, bagaimana dia nanti membawa dia terus misalnya becek-becekan, itu berbeda rasanya terlibat di situ. Kan kayak kalau misalnya di binatang itu kan ada alfanya ya. Nah kalau misalnya di manusia itu sebenarnya ada nggak sih sebenarnya orang yang dilahirkan sebagai pemimpin gitu, mentalnya itu emang beda gitu? Ya, jadi kalau bicara dari perspektif psikologi ya, kita tahu bahwa kepribadian manusia itu unik ya, dan itulah luar biasanya Allah tuh menciptakan manusia itu nggak ada yang sama. Nah, memang ada banyak pemikiran gitu ya atau mazhab dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana pola kepribadian berbagai orang gitu, dan memang betul ada beberapa misalnya pola yang memang seseorang tuh dilahirkan dengan misalnya dia lebih kuat dari sisi extraversionnya gitu. Jadi dia lebih bisa mungkin menunjukkan kemampuan dia berinteraksi dengan eksternal dengan orang lain dan seterusnya. Ada yang memang sebenarnya dia agak panikan tuh gitu kan, karena dia cenderung kemudian kalau berada pada situasi baru dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa yang memang tadi modalitasnya lebih dibandingkan yang lain. Nah, saya justru pengen ngambil perspektif gini Mas Indra. Banyak di antara kita juga yang sekarang itu kan punya kecenderungan gini, karena dulu pas masa kecil kayaknya nggak punya pengalaman yang baik gitu ya Ustadz ya. Iya, Dia cenderung punya mindsetnya kan menyalahkan keadaan. betul. Dia ngerasa kayak kemudian hidup dalam penderitaan gitu, nggak bisa jadi Betul. pemimpin yang baik dan seterusnya segala macam. Nah, justru sebaliknya kalau saya melihat bahwa kita tuh punya capacity untuk break the cycle gitu. Artinya memang tidak semua mungkin beruntung mendapat pengasuhan yang baik ketika kecil gitu kan, tapi dia tetap bisa mengubah pathway-nya dia, jalan hidupnya dia, apalagi dalam konteks pemimpin. Contoh, kita tahu misalnya ada satu akibat ketika misal seorang anak kehilangan interaksi yang positif dengan ayahnya, yang kalau orang psikologi bilang tuh daddy's issue gitu kan ya Ustadz ya. Jadi misalnya kenapa kemudian misalnya orang ini punya kecenderungan di masa depan misalnya kurang komit, kurang bertanggung jawab, karena dia kurang tuh interaksinya atau dialognya, hands on parentingnya kurang gitu kan. Nah, tapi kalau dia tetap bisa, bagaimana membuat dia bisa memperbaiki itu semua. Saya merasakan termasuk ketika saya lebih banyak belajar dari banyak orang, banyak mentor, Mas Indra gitu ya. Nah, salah satu yang perlu kita dorong adalah setelah dia dari keluarga kan dia masuk ke lapisan masyarakat selanjutnya. Yang paling dekat adalah sekolah. Nah, sekolahan menjadi laboratorium kepemimpinan yang kedua. Interaksi dengan guru, kepala sekolah, orang tua yang lain dan seterusnya itu membentuk dia. Masuk selanjutnya dia mulai terikat pada kemudian interaksi secara peer. Gitu kan, disinilah kemudian dia langsung mirroring tuh. Oh, ternyata ada teman saya yang lebih bisa mimpin ya, jadi ketua kelas terus. Kalau upacara jadi pemimpin upacara dan seterusnya. Sementara saya kayak ngomong di depan umum tuh nggak berani dan seterusnya. Nah, akan ada banyak tuh latihan. Nah, kalau saya ngelihat sebenarnya dalam konteks ini gitu ya, walau misalnya titik start seorang berbeda-beda jadi seorang pemimpin gitu ya, selalu ada ruang di mana kita bisa mencari versi terbaik diri kita sendiri. Kalau saya melihat kepemimpinan itu memang takdir yang tidak bisa dilepaskan dari kita sebagai seorang muslim gitu ya Ustadz ya. Kita kan sering diajarin doa tuh, waj'alna lil muttaqina imama gitu. Kita berharap kelak anak-anak kita menjadi imam para orang-orang yang bertakwa. Jadi doanya aja visinya kepemimpinan. Mungkin kita sebagian belum menyadari itu ya. Nah, jadi takdir
kita memang mengasah setiap orang itu adalah pemimpin. Kita berangkat dari kemampuan masing-masing. Dan dalam pengalaman saya gitu ya Mas Indra, ketika ada banyak orang tuh soalnya banyak yang ngerasa insecure Mas Indra, karena Mas saya tuh bisa nggak jadi pemimpin gitu Ustadz, karena ngerasa saya orangnya kayak gini dan seterusnya. Nah, saya tuh mengajak mereka untuk menemukan mana di antara kekuatan yang mereka yakini, mereka fokus pada kekuatan mereka dan mereka tempa itu. Nah, ini yang bisa dibilang kalau mereka kita ajak refleksi pada bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di masa kecil, sekolahan, kuliah sampai sekarang, itu biasa ketemu benang merah tuh Mas Indra, dan disitulah kita dorong, oke kamu ya udah kamu akan fokus di kepemimpinan yang ini, karena secara sosial kita isinya kepemimpinan yang mayoritas alfa gitu ya. Itu juga jadinya mungkin nggak begitu bagus ya dalam arti kata, karena nggak ketemu tatanan yang balance dalam leadership. Nah kita butuh tuh kayak sosok-sosok pemimpin yang terlihat vulnerable gitu ya, tapi dia sangat empatik sama orang lain. Tapi kita butuh juga sosok-sosok pemimpin yang memang kemudian firm, public speaking oke, dan seterusnya. Jadi itulah indahnya menurut saya kita diciptakan dengan berbagai karakteristik, karena itu melahirkan potensi pemimpin yang sangat beragam dan variatif. Akhirnya itu jadi ripple effect juga ya, karena saya ngelihat kayak kejadian belum lama ini yang demo anarkis dan demo-demo di daerah-daerah dan di Jakarta itu kan juga sebenarnya disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab sebenarnya kan ya. Dan saya ngelihat banyak juga pemimpin itu sebenarnya sekarang dipilih tuh karena populer, bukan karena mereka tuh sebenarnya berintegritas. Nah itu kan juga berarti mencontohkan bahwa yang memilih itu juga sebenarnya nggak ngerti harus milih pemimpin tuh seperti apa kan. Nah buat gimana sih sebenarnya anak muda tuh ngerti gitu loh harus apa aja yang ada di seorang pemimpin yang bisa dia pilih. Kalau bicara tentang apa yang paling esensial gitu ya Mas Indra ya, pertama saya ingin justru meng-highlight apa yang disampaikan Ustadz Benri tentang services tadi. Ada banyak sekali pemikiran tentang pemimpin yang baik seperti apa. Yang saya yakini yang itu across time adalah pemimpinan yang basisnya adalah purpose atau value. Pemimpin yang baik bukan perkara dia populer, tapi bagaimana dia stands for apa yang dia yakini itu benar gitu. Nah itu poin pertama. Nah ini memang tantangan di zaman sekarang ya Mas Indra, betul banget. Kita tuh sering sekali terlena dengan orang yang mempersonal brandingnya dia, saya pemimpin yang baik, populer segala macam. Pas kemudian akhirnya kita berikan kepemimpinan ya, terus orang kayak loh kok nggak sesuai harapan saya kan gitu ya. Nah jadi value itu dilihat dari mana? Rekam jejak. Jadi kita pengen melihat itu yang pertama. Yang kedua adalah salah satu yang poin penting yang kalau ngelihat bagaimana cerita dari Sirah Nabawiyah atau cerita-cerita pemimpin di dunia itu yang bagus, mereka tuh nggak pernah menunjukkan apa ya cerita yang mereka tuh sempurna di semua hal. Justru poin menariknya adalah sebagian besar di antara mereka pasti punya kayak semacam kita tuh kayak celah atau titik lemahnya, dan mereka tidak menutup-nutupi itu. Kenapa ini penting? Kita butuh pemimpin yang bisa mengakui kesalahannya. Dia tahu tidak semua mampu dia selesaikan, sehingga dia butuh orang lain. Nah, inilah kenapa kemudian dalam secara sosial menjadi penting, karena kenapa seringkali masyarakat kita memilih si A, si B, si C, atau kemudian punya preferensi pada orang-orang tertentu, karena bisa jadi asymmetric information, informasinya tuh nggak sampai kan, kita dibentuk sama informasi yang sampai. Nah, gimana caranya menyelesaikan ini? Nah, salah satu yang penting adalah setiap kita yang punya peran di berbagai lapisan masyarakat, nah, Mas Indra pengusaha, pebisnis, ada teman-teman yang profesional, itu memang punya peran untuk membuat ruang-ruang pengembangan kepemimpinan. Apalagi yang tadi bergerak di dunia parenting misalnya. Jadi itu sih rasanya yang perlu kita dorong, karena kalau bahasa kita tuh counter culture gitu ya, Mas Indra ya, karena ada memang sebagian yang punya upaya mencitrakan pemimpin yang baik tuh seperti ini gitu kan. Padahal kita tahu yang paling esensial apa, dia value-nya clear, rekam jejaknya ada, dan dia kompeten. Nah ketiga hal ini kalau ada di dalam diri seseorang, mudah-mudahan punya prediktabilitas yang menjadi pemimpin yang baik. Nah kalau itu yang nggak ada, yang ini harus bahaya gitu. Dan ini ya pentingnya di digital literacy saat ini gitu ya, karena bagaimana kita mendorong, karena judgement orang terhadap kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh informasi yang dikonsumsi kan. Nah jadi konten-konten yang berupaya mengimbangi narasi-narasi kepemimpinan yang sesat itu kayaknya perlu didorong tuh Ustaz, karena kalau enggak kita akan melihat itu terlalu datar secara permukaan, kayak
oh ini nih bagus, kalau tiba-tiba rame gitu kan, padahal nggak juga, lihat aja track recordnya bagus apa enggak. Karena Gitu, gimana Mas Indra. caranya kita mau pilih pemimpin kalau misalnya yang milih pun sebenarnya nggak tahu gimana cara milih pemimpin yang Iya, baik kan betul, sebenarnya betul. kan. Saringannya Betul. gitu ya Mas Iya. Indra ya, indikatornya apa ya? Tapi berarti di era modern ini kira-kira kualitas pemimpin seperti apa yang harusnya kita cari, Ustaz? Iya, sebenarnya kan dari zaman ke zaman kepemimpinan itu kan sebenarnya sudah diwariskan ya. Artinya gini, bahwa fitrah kepemimpinan itu kan sudah diwujudkan ketika Allah ciptakan makhluk pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu kan hadir tuh karena krisis kepemimpinan sebenarnya. Karena Allah katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan pemimpin di muka bumi, dan itu ditunjukkan Nabi Adam. Jadi kan sempat bertanya malaikat kenapa ditunjuk Nabi Adam, padahal kan kami lebih beriman, bertakwa gitu. Ternyata kepemimpinan itu bukan sekedar kesolehan, tapi dia bisa misalnya mengatur hal-hal yang menjadi salah satu problem. Dia menjadi problem solving menjadi problem solver di masyarakat. Sebab kalau soleh nggak jadi problem solver, dia malah cuek terhadap apa yang menjadi salah satu isu yang terjadi sekitarnya. Makanya salah satu ciri pemimpin yang sebenarnya dia dalam kapasitasnya adalah dia peka rasa. Peka rasa itu dia ngerti apa yang hari ini terjadi, dia selalu update terhadap masalah. Saya termasuk mengkritik pemimpin yang dia tidak pernah menerima informasi yang real, hanya berdasarkan dari staffnya saja. Apa yang terjadi dia nggak peka rasa. Ngeles mudah sekali, nggak bisa ngeles. Ngeles atau malah ngeledek. Malah ngeledek. Padahal sebenarnya kan kalau dia peka rasa, dia tahu bahwa ini keputusan ini nggak tepat untuk saat ini. Mungkin dia menimbang tapi nggak tepat untuk saat ini. Bahkan mengeluarkan kata-kata statement, dia tahu, dia menimbang kayaknya nggak elok loh di masyarakat yang hari ini mungkin makannya aja susah sebagainya. Saya kok menampilkan sesuatu yang justru yang kayak hari ini, maaf ya, kasus kayak mana ada yang joget-joget sebagainya. Itu kan ada framing yang orang bilang itu kan framing, bukan framing, tapi situasi yang kita nggak peka rasa membuat kita nggak tepat gitu. Sehingga kenapa Nabi SAW itu dalam beberapa aspek itu, Nabi kalaulah Nabi melakukan sesuatu keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip yang para sahabat rasakan, para sahabat terima. Karena Nabi peka rasanya gini, Nabi itu orang pertama kali lapar. Jadi gini, yang lain kenyang dulu baru saya gitu makan. Sampai Umar di modern kebalik. Umar bin Khattab tuh pernah lagi Nabi sholat itu dengar bunyi perutnya Nabi kriuk-kriuk gitu. Sampai tanya belum makan Nabi gitu. Jadi gini, ketika orang tahu bahwa pemimpin gua aja paling belakangan makan, paling belakangan sukses, paling belakangan mengalami kondisi yang kondisi terpuruk ekonomi, masyarakat siap untuk survive. Ini kan gap yang terjadi hari ini adalah terjadi yang namanya perlawanan antar kelas yang mulai dari masyarakat bawah ke atas itu karena gini, kami yang berjuang untuk hari ini untuk bisa makan, kenapa Anda justru mempertontonkan kefoya-foyaan? Bukan nggak boleh, karena Anda nggak peka gitu kan. Kan gini, pemantik konflik sosial itu adalah ketika kita nggak peka gitu terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Saya misalnya datang ke masyarakat menengah ke bawah, saya nunjukkan berbagai macam flexing kekayaan saya, itu malah memicu mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak inginkan. Bukan karena mereka bilang lu iri, bukan masalah iri, Anda tidak memahami bahwa kami sendiri dalam kondisi yang terpuruk gitu ya. Berarti karena tidak memahami, Anda nggak peka, ya itulah perlawanan yang mereka lakukan. Jadi kalau menurut saya dalam konteks kepemimpinan modern itu adalah bagaimana seorang Nabi Adam jadi khalifatul fil ardh sebagai problem solver. Problem solver itu dimulai dari kepekaan rasa sehingga dia bisa memberikan sebuah keputusan yang hasil dari apa yang dia empati, yang dia lihat dari problem yang ada di masyarakat. Nah, untuk bisa membuat problem solver ini dan dia peka rasa itu berarti kan ada dua yang latih. Satu ESQ-nya yaitu kepekaan itu kan emosi ya. Kalau untuk problem solving adalah IQ-nya dia. Jadi
dia dilatih thinking skill dia untuk melihat permasalahan. Kedua, kepekaan rasa itu tentang kecerdasan emosi dia. Kombinasi kecerdasan emosi, spiritual plus kecerdasan intelektual itu kombinasi yang dibutuhkan hari ini. Karena kalau dia cuma cerdas akal, dia problem dia bisa selesaikan, tapi dia nggak peka rasa, itu juga jadi salah satu yang membuat berbagai macam hal sulit diselesaikan. Nah, itulah kenapa kalau kita hubungkan ke dunia parenting, kecerdasan peka rasa itu dimulai dari stimulan yang dekat dengan seorang ibu. Ibu mengasah dari umur 0 sampai 7 tahun. Kecerdasan akal atau intelektual itu kedekatan dengan seorang ayah. Keseimbangan figur peran ayah dan ibu itu akan menghasilkan pemimpin berkualitas. Kata Nabi gini, iyyakum khadro ad-diman. Kamu hati-hati ya, kata Nabi, terhadap khadro ad-diman. Apa tuh khadro? Khadro itu tumbuhan hijau. Mewakili gambaran orang yang keren, jago retorika, public speaking yang oke, mungkin kepemimpinan bagus. Ad-diman itu lingkungan yang buruk. Diman itu kalau bahasa para ahli Arab itu adalah kubangan kotoran. Nabi itu ingin memberi petunjuk gini, kamu tuh hati-hati sama orang yang kelihatan mempesona dari tampilan, good looking, tapi dia dibesarkan lingkungan yang buruk. Dia tumbuh dari ibu yang gak sayang, bahkan ibu yang meninggalkan dia, bapak yang gak peduli. Maka kalaupun dia tampil seolah-olah mempesona kamu, itu gimmick-gimmick aja. Hakikatnya dia gak begitu gitu. Makanya kalau saya sampai sekarang masih meyakini mengapa track record pemimpin itu juga lihat dari track record pengasuhannya. Jadi penting ya ngelihat silsilah keluarga gitu juga penting ya berarti. Silsilah keluarga itu mungkin bukan menunjukkan dia harus dekat dengan ayah kandung atau tidak, karena Nabi yatim, tapi asupan keyatiman itu, ketidakyatiman itu kan dipenuhi dengan figur ayah pengganti. Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau kami temukan dalam keadaan yatim? Fa'awa, Allah naungi keyatimannya. Artinya Nabi itu nggak krisis di krisis ayah seperti hari ini. Dia nggak punya ayah kandung, tapi ada ayah pengganti, mulai dari suaminya Halimah, yaitu Al-Haris bin Abu Asadi, kemudian kakeknya, kemudian pamannya. Berarti Nabi secara kemampuan kelaki-lakian, kemampuan problem solving udah terlatih. Dari mana Nabi mengasah jiwa keibuannya? Nabi diasuh dengan banyak ibu, mulai dari ibu kandung Ibu Aminah, mulai dari Ummu Aiman, ya budak yang oleh Abu Lahab untuk mengasuh dia, atau juga dari Bunda Halimah. Jadi Nabi dapat figur ibu lengkap dari banyak perempuan, dapat figur ayah lengkap. Jiwanya itu memiliki standarisasi kepemimpinan luar biasa. Karena gini, kalau seorang punya masalah aja dengan ibunya, dia nggak punya figur ibu, dia tuh bahkan cenderung jadi pemimpin yang diktator, psikopat. Semua saya pelajari beberapa ciri psikopat itu nggak punya empati, empati. Dia bertindak nggak ada rasa. Kok dia mau hukum orang biasa aja, psikopat tuh gitu. Makanya dia nggak dekat sama ibu. Kalau nggak dekat dengan ayah, jadi pemimpin peragu, lambat ngambil keputusan, lama gitu. Ngambil keputusan, mau nyebrang jalan aja istiqoroh dulu kata orang gitu. Saking dia lama ngambil keputusan. Nah, keseimbangan antara ayah dan ibu itu menjadi salah satu mengapa kita melihat pemimpin masa depan. Kalau menurut saya sekarang nih dengan sekarang sosmed dan sebagainya membuat pemimpin-pemimpin di Gen Z, di Gen Alpha itu di masa depan tuh mudah melihat track recordnya. Kita bisa melihat bagaimana di sosmed dia dengan relasi dia dengan bapak ibunya, gitu bisa kita cek sebenarnya. So yang ngomongin tadi yang tentang flexing itu termaksud penyakit jiwa atau bukan ya? Iya, jadi memang kalau di psikologi itu ada banyak tipe istilahnya kita bilang personality disorder gitu kan ya. Karena kayak kecanduan kan flexing itu sebenarnya sekarang. Iya, jadi ada yang memang kemudian jadi ini juga ya kalau di komen-komen orang tuh ya Mas Indra kayak wah NPD gitu, narcissistic personality disorder gitu kan. Boleh jelasin apa ya, jadi sebenarnya ada salah satu gangguan kepribadian yang misal seseorang tuh memang jadi dia tuh memposisikan dirinya tuh yang paling benar, selalu benar, orang lain tuh selalu salah gitu kan. Terus ciri-ciri yang lain misalnya dia untuk terlihat baik di mata orang, kemudian dia banyak berbohong dan kemudian banyak memalsukan kemudian track record dia. Saya menemukan juga tuh dalam konteks kepemimpinan gitu ya Mas Indra, banyak juga yang memang kemudian kita ngelihat kok dia malah menampilkan sisi-sisi misalnya gini, kepemimpinan tuh bicara tentang collectivism, bareng-bareng gitu kan, kerjasama, memberikan apresiasi buat tim membernya dia dan seterusnya.
Ini kalau beberapa orang yang memang agak unik nih atau kemudian sampai kepada diagnosa itu misalnya dia pokoknya semua kredit pengennya buat dia, nggak bisa buat orang lain dan seterusnya. Tapi kalau ada kesalahan dia nggak mau. Jadi standar ganda gitu kan. Dia kalau itu berhasil dianggap baik untuk publik dia akan mengambil kredit itu. Tapi ketika ada kesalahan buat orang lain. Nah ini ada beberapa yang memang kemudian ya berada di tengah-tengah kita. Dan salah satu yang sebenarnya gini kan pertanyaan dari dulu udah ada belum sih ya kan? Kita kan sekarang karena ada sosial media akhirnya itu punya dua sisi tuh. Makin-makin betul. Jadi kenapa dia mendapatkan reinforcement atas perilaku dia. Ketika misalnya, oke ya hebat segala macam. Jadi dia merasa wah, jadi Likes makin banyak lah. likes makin banyak, dia megalomania gitu kan. Jadi ngerasa bahwa dia tuh oke, hebat dan seterusnya. Nah, inilah bahayanya ketika kita berada di era di mana kemudian kepemimpinan itu, misalnya pemimpin yang baik itu lekat dengan kemudian yang paling populer. Nah, padahal kan bicara tentang kepemimpinan terbaik tidak selalu harus populer dalam tanda kutip gitu ya. Jadi tentu pemimpin yang baik dia akan dibicarakan akhirnya dia populer. Jadi itu organik gitu ya Mas Indra ya, karena orang membicarakan rekam jejaknya dia, keberhasilan dia, betapa santunnya dia, betapa empatiknya dia sama tim member. Tapi pemimpin yang kemudian benar-benar mengandalkan rekayasa sosial media, personal branding itu akhirnya akan kita rasakan tuh sekarang udah mulai misalnya mungkin di beberapa lapisan masyarakat. Nah, kenapa kemudian tadi kalau tadi Mas Indra ada case ya udah muak mungkin masyarakat ya udah jengah dengan perilakunya itu kan menunjukkan juga bayangkan ya bagaimana kemudian di berbagai lapisan masyarakat apalagi teman-teman yang memang kesulitan ekonomi punya harapan tinggi bahwa mereka-mereka yang diberikan amanah itu first thing first memikirkan rakyat ya, malah kemudian menampilkan perilaku kepemimpinan yang bertolak belakang. Ya itu kan jadi akhirnya sebenarnya jadi reaksi aja Mas Indra sebab akibat. Nah ini pelajaran penting sebenarnya dan saya somehow menurut saya kalau bicara tentang cohort generasi pemimpin ke depan gitu ya, pemimpin muda, kita tetap punya optimisme gitu ya kan. Generasi Gen Z, Gen Alpha gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ke depan itu kan berada pada era di mana kemudian mereka hidup native dengan teknologi, dengan sosial media dan seterusnya. Sehingga mereka lebih punya boleh jadi daya kritis juga gitu kan tentang apa yang terjadi. Mereka tanpa ragu menyampaikan pandangannya. Kalau kita boleh jadi misalnya ada cohort generasi yang kayak oke, dia nggak oke memimpin tapi kita nggak berani spoke out gitu kan. Nah beberapa model yang kita rasakan secara sosial itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih punya optimisme untuk kemudian bisa kemudian menjadikan era ini menjadi lebih baik ke depan. Hanya saja betul fondasi menjadi kata kunci. Bagaimana kemudian kita bisa memperkuat fondasi kepemimpinan tuh mulai dari fase di rumahnya, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat dia bekerja. Nah ini saya pikir jadi salah satu kunci pemimpin kita ke depan gitu. Akan selalu ada sih Mas Indra orang-orang yang mungkin menampilkan perilaku kepemimpinan yang aneh gitu, yang nggak oke gitu kan. Itu ujian zaman aja. Tapi saya pikir kalau kita semakin kesini semakin tahu bahwa oke, kayaknya ada beberapa elemen yang perlu diperkuat dan salah satunya adalah saya sepakat ya memperkuat keterlibatan ayah gitu di rumah menjadi lebih baik kan itu asal muasalnya. Dan makasih tadi Ustadz Bendy mengangkat bahwa ternyata Nabi Muhammad kita tuh banyak mendapatkan yang lain ya dan itu jadi akhirnya menjelaskan gitu. Saya ketemu juga beberapa yang saya anggap pemimpin baik gitu mentor-mentor saya. Pas saya cek sebenarnya juga misalnya orang tuanya tuh biasa-biasa segala macam. Pas saya tanya tapi kemudian dia menghabiskan waktunya belajar dari banyak orang. Kemudian dia punya kerabat, dia kemudian ketemu sama gurunya dia, mentornya dia. Jadi kita masih punya tuh optimisme untuk ketemu beberapa model leaders yang bisa ngedorong orang menjadi pemimpin yang lebih baik sih. Kita kan juga banyak ngeliat orang sebenarnya baik pas sebelum menjadi pemimpin baik. Yeah. Tapi pas jadi pemimpin kok jadinya kurang empati, jadi maling, jadi zolim gitu kan. Nah itu kalau dari sisi psikologi, apakah itu karena dia ada di sistem yang salah? Apakah karena budaya kita emang kayak oh ya udahlah nyolong dikit nggak apa-apa gitu, atau emang karena dari diri sendiri ya? Pertama bisa jadi yang paling common yang mungkin terjadi adalah kita boleh jadi terkena citra yang salah, itu yang pertama. Tapi saya pikir itu common terjadi. Nah yang kedua ini menarik, ada salah satu proverb yang sering dibicarakan gitu kan,
seseorang yang memiliki kekuasaan itu cenderung korup. Makanya kalau kekuasaannya absolut, maka dia akan korup absolutely, kira-kira gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika seorang pemimpin itu berada pada satu level area kepemimpinan, di mana kemudian supporting system dia, kemudian tidak mendukung dia untuk tetap punya moral kompas atau leadership guidance gitu, maka boleh jadi dia akan shifting tuh kepemimpinan dia. Kita banyak sekali dalam sejarah nasional, sejarah dunia, bisa jadi sosok-sosok yang dielulukan sebagai penyelamat negara, penyelamat bangsa, kemudian malah ends up menjadi diktator sebuah negara. Nah, itu menunjukkan apa? Artinya pemimpin yang baik pun tidak steril dari ujian-ujian yang mungkin ke depan. Nah, kan kita bicara yang kedua nih, Mas, ada dua nih. Pertama, imunitas seorang pemimpin dan kemudian daya dukung. Nah, bicara imunitas, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Ustadz Benri. Itu banyak sekali faktor dan itu dari kecil gitu kan. Imunitas itu kan ya boleh jadi ujiannya sama, tapi karena imunnya sebagai pemimpin agak kurang, dia gampang langsung berubah gitu ya, Mas Indra. Nah, yang kedua nih, saya tetap percaya pentingnya kemudian ngejagain. Makanya dalam Islam tuh kan suka dibilang kebaikan tuh harus berjamaah gitu ya. Pemimpin yang baik juga harus didorong, dijagain bareng-bareng. Saya ingat betul ketika di dalam sejarah kita tuh beberapa pemimpin yang ketika baru kepilih dia malah bilang, tolong ingatkan saya kalau saya salah, kan kira-kira itu. Bahkan salah satu khalifah gitu Ustadz bilangnya, kayak ini menunjukkan bahwa check and balances menjadi penting. Nah, ini salah satu yang juga pentingnya kenapa kemudian salah satu kunci kepemimpinan yang baik adalah pendidikan yang baik. Bagaimana mungkin kita berharap pemimpin yang baik, masyarakat yang baik kalau pendidikannya tuh nggak baik. Nah, ini karena kunci untuk ngejagain ini semua adalah orang punya literasi yang baik, critical thinkingnya jalan. Mas, bayangkan kita udah mati-matian mengedukasi, yuk pilih pemimpin yang baik. Tapi kita tahu ada lapisan masyarakat yang memang kemudian itu sering jadi malah jadi objek, malah kemudian gampang kemudian dimanipulasi dan seterusnya. Ini PR besar, tapi saya pikir ini sesuatu yang masih bisa kita upayakan untuk kita ubah sih ke depannya gitu. Oke, wow. Jadi sebenarnya kalau kita mau punya pemimpin yang baik, kita sendiri pun juga harus berusaha memperbaiki diri ya. Karena kita part of the society itself Right. gitu kan. Karena kan banyak yang bilang juga pemimpin itu merepresentasikan rakyatnya. Walaupun kita bilang enggak, tapi saya nggak kayak gitu ya. Yang lain kan banyak gitu. Kira-kira gitu. Tapi berarti kalau kita sebagai umat punya pemimpin yang zolim, punya pemimpin yang nggak amanah, itu actionnya harus seperti apa, Ustaz? Harus demo kah? Harus mengganti kah? Harus gimana? Konsep kepemimpinan dalam Islam itu kan sesuatu yang sifatnya tidak absolut, bahwa dia mewakili gambaran bahwa dia apa yang disampaikan pasti benar, bahwa pemimpin selagi manusia yang menjalaninya rentan salah. Makanya dalam Islam konsep untuk selalu melakukan apa yang disebut hisbah. Hisbah itu jalur untuk kita memberikan ruang mereka untuk koreksi, untuk dia untuk mendapatkan masukan, itu penting. Nah, ketika pemimpin itu sudah tidak menutup jalur masukan hisbah, itu yang cenderung nanti menjadi pemimpin yang bisa membunuh rakyatnya, zolim dan sebagainya. Maka pemimpin yang seperti ini, Islam menjalankan apa yang menjadi salah satu tugas seorang muslim, itu menjalankan tugas pokoknya itu adalah watawasa bil haq watawasa bis sabr. Itu kan ayat yang secara umum menjelaskan bahwa seorang muslim itu tidak membiarkan dalam hal ini ketergelinciran ya. Cuman metode yang dipakai itu memang metode bagaimana, apakah harus demo gitu. Kalau demo yang dimaksud itu adalah seperti yang dipertontonkan anarkisme, melakukan perusakan supaya merubah, itu sesuatu yang sangat ditentang dalam Islam. Karena demo itu kan sebenarnya adalah menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan kita agar didengar. Idealnya itu demo itu adalah adanya pemimpin yang di depan kita berbicara kepada dia. Nah, dan itu bisa kita sampaikan. Ya kalau pemimpinnya nggak mau. Ya, kalau pemimpin kan nggak mau gitu. Kan dalam Islam itu kan kita punya prinsip bagaimana melihat sesuatu itu, ada yang kita lakukan itu apakah memberi kezoliman yang baru atau kemunduran baru gitu. Misalnya pemimpin nggak mau. Dan kalau kita melakukan upaya misalnya melakukan seperti kudeta atau apa, menimbulkan banyak korban, nah itu yang ditentang di dalam Islam, itu malah memberikan banyak korban dan sebagainya. Setidaknya gini, kalau kita melihat ada pemimpin dan di statusnya masih muslim,
status muslim dia itu sudah menjadi salah satu alasan kita menerimanya walaupun kezoliman dilakukan. Nah, untuk bisa misalnya kezoliman itu dihentikan, ada metode yang dilakukan. Metode suksesi kepemimpinan itu kan di masyarakat demokrasi itu adalah dilakukan sangat mungkin ya, tidak di tengah jalan dengan cara langsung di tengah jegat melakukan anarkisme dan sebagainya, tapi lewat suksesi kepemimpinan yang diperbolehkan seperti pemilu. Nah, itulah sarana bahwa kita ketika kita tahu bahwa ini pemimpin yang buruk yang kita tahu akan menambah kezoliman, maka kita memberikan bagaimana pekerjaan panjang itu mengedukasi warga, mengedukasi masyarakat. Artinya kalau kamu mempertahankan dia dengan konsep seperti ini, kamu akan menambah banyak kezaliman baru. Nah, pekerjaan kita adalah dalam hal ini melakukan edukasi sehingga suksesi kepemimpinan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kemudaratan baru, pertumpahan darah antar masyarakat, antar warga, dan itu sesuatu yang dihindari di dalam Islam karena darah nyawa seorang muslim itu sangat berharga gitu ya. Jadi jangan sampai justru karena ingin mengganti dengan alasan bukan dari golongan saya, itu pun kalau kita bilang bahwa keputusan itu yang kita sebut zolim dari kapasitasnya sebagai apa. Karena kan level kezoliman itu ada yang level paling tinggi, seperti kezaliman paling tinggi seperti lakukan Firaun, melakukan pembunuhan, mengancam, mengaku diri sebagai Tuhan. Itu pun demo yang dilakukan oleh Nabi itu adalah menyampaikan dengan cara yang santun. Faqul lahum qawlan layyinan, kan begitu kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sampaikanlah kepada dia ya dengan qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Jadi bahkan demonstrasi dalam Islam itu dimulai dengan Nabi Musa dan juga Nabi Harun disuruh menyampaikan pesan, karena kalau kata-kata buruk kamu sampaikan esensinya nggak dapat gitu. Tapi malah pemimpin punya otoritas untuk melakukan kemungkaran baru. Dengan cara itu dia bisa menangkap, membunuh sebagainya. Tapi pesannya harus sampai, message itu harus sampai. Nah, jadi sekarang itu message itu bisa kita pakai dengan memanfaatkan sosial media. Saya percaya bahwa sosial media itu sekarang alat yang ampuh. Kita tahulah beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak nyaman di negeri kita itu dengan sosmed ya, seperti maaf ya gitu kan itu ya. Jadi sekarang kan akhirnya menjadi viral. Orang jadi tahu oke, berarti kalau ada hal yang nggak urgent selain Pak Damkar, selain itu ngapain aja kamu belajar dong, merasakan dilakukan. Itu kan akhirnya sekarang menjadi suatu hal yang normatif di masyarakat itu ya. Atau misalnya kita belajar di Nepal gitu kan, itu kan digerakkan justru di sosial media gitu ya. Walaupun kita tahu ada tindakan anarkis, itu adalah efek yang nggak direncanakan, tapi kalau niat sejak awal untuk melakukan tindakan anarkis itu kan udah buruk gitu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memberikan teguran, mengingatkan dampaknya, memberikan opini, bahkan membangun sosial media atau membangun di masyarakat dengan jaringan di sosial media, itu sesuatu yang bagus banget. Nah, kita justru kebayang bahwa saya lagi membayangkan bahwa generasi Alpha ini, generasi ini justru bisa memberikan suatu bentuk cara menasihati pemimpin, cara yang kreatif ya. Kan hari ini kita bisa belajar ya, walaupun kita tidak ingin sampai terjadi pembakaran, kerusakan, tapi metode mereka untuk memberikan bagaimana mereka ada tanda kutip memberikan opini, mengambil alih kekuasaan dengan cara memberitahu bahwa kami juga punya hak loh untuk menentukan negeri ini. Kami bisa membangun opini di masyarakat dengan apa yang kami sampaikan. Itu menjadi misi kepemimpin. Anda nggak bisa macam-macam lagi, karena apa-apa yang Anda tutupi bisa kami bongkar hari ini. Kau dulu modal untuk bisa menutupi dengan konsep menipu masyarakat itu dengan segala perlengkapan itu bisa, tapi masyarakat hari ini netizen kita itu punya kemampuan melakukan investigasi yang lebih dalam lagi daripada sekedar kemampuan buzzer yang selama ini dimiliki oleh para pemimpin yang korup seperti itu. Tapi sebenarnya tuh ini mungkin out of topic dari pemimpin ya. Tapi sebenarnya tuh pemimpin tuh harusnya setakut apa sih dengan dosa dia menzolimi rakyat itu? Kayak apa sih yang apa aja sih yang dihisap dari seorang pemimpin gitu loh? Berat banget ya. Makanya pemimpin yang zolim itu termasuk yang
neraka yang paling bawah itu diantara yang akan dialami oleh pemimpin karena kan kalau kita lihat misalnya salah satu surat misalnya Al-Ahzab itu di ayat-ayat terakhir diantaranya ketika nanti ada orang-orang yang berdoa kepada Allah itu diantara doanya itu adalah ya Allah laknatlah kubaro ana wasadatina ya Allah laknatlah 2 kali lipat ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu karena mengikuti pemimpin yang zalim, dia memohon kepada Allah dan kata para ulama, satu-satunya doa yang dikabulkan Allah di neraka itu saat orang masuk neraka itu adalah doanya penghuni neraka yang dia mendoakan orang-orang yang selama ini menyesatkan dia itu 2 orang. Satu pemimpin spiritual yang menyampaikan maaf ya misalnya mengotak-atik ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi. Nah itu dilaknat 2 kali lipat. Yang kedua adalah pemimpin yang diamanai urusan-urusan duniawi tapi dia mengkhianati itu. Nah itu doa setiap orang yang itu akan memberikan pengaruh kepada kondisi orang tersebut nanti di akhirat. Yang pasti nerakanya neraka khusus, tempat siksanya paling serem, ditambah lagi kalau yang paling berat itu kan adalah setiap kezoliman satu orang itu dibayar dengan siksaan setiap pemimpin. Kalau yang dia menzoliminya itu satu, kalau yang menzoliminya banyak, bagaimana bisa dia selamat gitu ya? Karena kan kita bertanggung jawab terhadap diri kita aja, terhadap dosa-dosa kita itu. Dosa-dosa kita aja itu akan dibalas oleh Allah kan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit amal kita amal buruk kita itu akan dibalas. Maaf ya kita misalnya nggak sholat atau kita berbohong saja, itu kan nggak zolim. Kita misalnya sekedar misalnya melihat gambar porno atau itu dihisab Allah. Ini kezoliman yang dilakukan kepada semakin banyak orang dizolimi, semakin berat siksanya. Dan saya nggak bisa membayangkan gimana beratnya siksanya tersebut karena siksa neraka itu siksaan yang paling ringan aja udah bikin kita ngeri, apalagi orang-orang yang zolim ya. Karena siksaan paling ringan itu kan kata Nabi 2 bola api dimasukkan ke telapak kaki menghancurkan otak, itu yang paling ringan dan itu hanya untuk paman Nabi yang paling baik, yaitu adalah Abu Thalib yang dia menolong Nabi, mengayomi Nabi, mengasuh Nabi, itu disiksa dan cara itu hanya karena tidak beriman kepada Allah. Bagaimana dengan pemimpin yang dia ternyata melakukan kezaliman? Jadi harusnya sebagai pemimpin tuh takut ya jadi pemimpin ya karena tanggung jawabnya gede banget ya. Iya, seandainya mereka punya prinsip takut itu, mereka akan nggak akan berlomba-lomba untuk jadi pemimpin, manipulasi gitu ya. Ada tips nggak buat gimana caranya supaya orang-orang yang pengen berusaha melatih leadership, apa sih hal-hal kecil yang bisa mereka latih buat melatih leadershipnya itu? Ya, kalau kebiasaan yang paling mudah tuh mulai dari yang paling dekat sama diri kita ya. Pemimpin itu erat kaitannya dia punya konsistensi atas apa yang dilakukan. Jadi apapun yang dilakukan melatih disiplin pada hal-hal yang sederhana gitu kan. Kita sekarang bekerja, kuliah, sekolah segala macam ya berusaha konsisten menuntaskan apa yang jadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Itu kan sangat sederhana. Saya sering tuh Mas Indra dalam beberapa interaksi di keluarga atau kerabat gitu ya. Ada di antara misalnya ada yang sedang ikut les tertentu atau apa terus kayak tiba-tiba berhenti di tengah kan. Saya selalu bilang gini, orang-orang yang berhenti itu nggak dapat sesuatu. Istirahat boleh jeda, tapi nggak boleh berhenti. Nah itu tips yang paling sederhana, menuntaskan apa yang kita lakukan. Karena menuntaskan itu memberikan kita capacity untuk kemudian overcome situasi yang sulit, bahkan mood kita lagi nggak enak. Tapi pemimpin itu kan nggak selamanya enak kondisinya. Bahkan dalam situasi yang sulit pun, ya karena dia udah jadi amanah dia harus lanjut terus. Itu yang pertama, menuntaskan apa yang kita lakukan. Terus yang kedua, salah satu yang menurut saya underrated adalah bagaimana kemudian kalau kita mau jadi pemimpin yang baik itu kita mulai dari sekarang itu selalu mencari hal-hal baru yang belum kita kuasai. Karena kan pemimpin itu kan selalu berevolusi ya tantangannya ya. Misalnya kita sekarang ngerasa pemimpin yang baik, tapi tahun depan berapa tahun lagi apakah kita akan tetap oke? Nah, that's why ada salah satu kebiasaan yang menarik tuh Mas, bagaimana kita misalnya setiap hari atau periode waktu tertentu belajar hal-hal yang baru. Buat kita menjadi selalu relevan kan. Apakah itu skill baru, kita ketemu teman baru, mentor baru. Nah itu hal-hal kebaruan ini
yang kita selalu ngerasa kita nggak pernah settle as a leaders gitu, karena apalagi yang belum saya pelajarin hari ini ya, kayaknya saya perlu lagi deh ketemu orang ini dan seterusnya. Jadi selalu merasa cari hal-hal yang baru dalam hidupnya, karena itu berpengaruh langsung kepada kebaruan dalam kepemimpinan dia. Nah yang terakhir, saya selalu percaya bahwa salah satu yang paling efektif mendorong kepemimpinan yang baik itu adalah memperbanyak ruang interaksi dengan orang lain, lebih tepatnya cari mentor yang sebanyak-banyaknya. Nah, mentor ini justru banyak yang salah kaprah, mentor tuh yang kayak mirip dia gitu. Dia harus satu tipe dan apa. Nah, saya justru belajar banyak dari salah satu mentor saya tuh ketemu orang yang bener-bener gak ada hubungannya sama saya. Gak ada hubungan tuh maksudnya gini, mungkin latar belakang yang beda banget gitu kan. Kalau dia seorang pengusaha, carinya mungkin ketemunya yang beda, bukan pengusaha juga. Kenapa? Karena ternyata jadi seorang pemimpin ketika dia menemu hal baru, jadi ruang dia belajar tuh langsung ketemu hal-hal lain kan. Dia ketemu wisdom baru. Dan mentorship salah satu yang efektif membuat jadi pemimpin yang baik itu Mas. Makanya kalau cerita-cerita kita kan banyak juga tuh sejarah, misalnya saya ingat ya, misalnya ada dua orang anak muda, yang satu dari tradisi keluarga NU, satu Muhammadiyah. Itu ada satu fase di mana kemudian mereka disuruh belajarnya di cross. Jadi anak yang Kiai NU belajarnya sama Kiai Muhammadiyah, dan Kiai Muhammadiyah anaknya sudah belajar ke NU. Nah, dalam sejarah panjang itu salah satu sederhana. Kenapa? Ternyata kita butuh ketemu situasi yang heterogen. Nah, ini salah satu yang menurut saya penting gitu kan. Nah, sekarang di kalangan perkotaan gitu, kelas menengah, karena boleh jadi kita nggak punya waktu banyak segala macam. Kadang-kadang mensiasati kan anak-anak kita dikirim untuk bikin kayak kegiatan volunteer trip gitu kan, kemana segala macam. Kalau dulu kan alamiah ya Mas Indra ya. Sekarang mungkin orang nggak punya waktu dan apa. Nah, itu latihan-latihan yang bagus gitu. Dan inilah yang menurut saya sekarang ada banyak, saya dalam profesional tuh bikin kayak berbagai kegiatan, karena company-nya itu datang ke saya terus bilang gini, Mas Ivan, ini kami baru ngerekrut anak-anak MT kan, anak-anak yang baru lulus gitu kan, masuk ke company kan, tolong dong dilatih leadershipnya. Nah, itu nggak di kelas Mas, itu saya bawa ke luar kota gitu, 4 hari 5 hari live in di masyarakat. Mungkin kalau dulu kita sering ya Ustadz ada banyak kebiasaan, sekarang kan agak susah. Nah, mereka tuh tinggal bersama masyarakat, jadi makan bareng-bareng, bahkan kalau perlu masak bareng, terus kemudian hidup bersama masyarakat, menyelesaikan masalah langsung. Nah, pengalaman hands on langsung dengan masalah yang dihadapi itu memberikan exposure yang luar biasa pada peningkatan keterampilan pemimpin. Jadi kadang-kadang naluri orang tua untuk melindungi itu dalam tanda kutip dalam konteks kepemimpinan itu bisa jadi merugikan. Karena kenapa? Kita harus sesekali memberikan resiko yang terukur untuk anak kita mengambil resiko atas pilihan-pilihan sebagai calon pemimpin. Oke. Kalau ada satu nilai kepemimpinan yang harus kita bawa sampai mati, itu kira-kira apa? Melayani. Saya tuh sangat senang karena esensi dari kepemimpinan yang melayani, dan ketika melayani itu kan berarti dia menihilkan dirinya sendiri, Mas Indra gitu kan. Jadi kalau seorang pemimpin gitu, kita nggak bisa berharap apa-apa, karena kalau dia hanya memikirkan diri sendiri. Jadi ketika dia jadi pemimpin, dia ngumpulin capital Mas buat dirinya sendiri, boro-boro dia mikirin orang lain. Jadi servicing others gitu ya, servant leadership gitu kan, melayani orang lain, itu kayaknya nilai yang paling harus kita pegang sih. Gitu. Kalau Ustadz apa? Ya, salah satu kepemimpinan yang harus kita pegang sampai mati. Iya, kalau Nabi kan sidik ya, sidik itu sifat dasar pertama, karena itu dasar dari bagaimana nanti seseorang itu dia tumbuh berdasarkan bimbingan Allah, karena orang-orang jujur itu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Kejujuran adalah nilai utama juga. Jadi kan konsep yang diajarkan sidik, tablik, amanah, fatonah itu kan sebenarnya menggambarkan bagaimana semua itu memberikan sebuah modal dasar kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani kalau nggak jujur ya dia kurang, karena pastinya dia ada yang disebut melayani tapi korup bareng-bareng kan nggak juga. Tapi jujur tapi nggak melayani sama juga, dia tidak memiliki kepekaan. Sehingga poin-poin yang sampaikan Mas Ivan, apa yang saya sampaikan itu melengkapi apa yang menjadi modal dasar kepemimpinan masa depan.
kejujuran akhirnya membuat pemimpin itu juga menjadikan inspirasi agar membawa keberkahan, karena kejujuran memberikan pengaruh bagi masyarakat ya, tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran aturan, tidak ada manipulasi bahkan, karena kita sudah muak dengan gimmick-gimmick atau katakanlah ya banyak sekarang polesan-polesan, pencitraan-pencitraan, branding-branding yang sebenarnya itu jauh banget dari apa yang kita inginkan. Kejujuran itu kan menunjukkan bahwa pemimpin itu tetap manusia yang dia tidak dituntut menjadi harus selalu sempurna, tapi dia selalu menjadi pemimpin yang ingin terus memperbaiki kualitas dirinya. Maka ketika dia nampak kesalahan, kita tidak ingin dia justru menutupinya seolah-olah dia nggak pernah salah, tapi pemimpin yang ketika dia salah dia tahu bagaimana perbaiki kesalahannya, mulai dari minta maaf ya, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Itu kan budaya-budaya kepemimpinan yang kita sudah lazim misalnya dengar dari teman-teman di Jepang, di negara-negara lain. Mereka salah tapi membuat orang respect, karena di kesalahan itu menjadi awal mereka untuk memperbaiki diri, dan itu yang hari ini hilang. Salah membela diri, bahkan menyalahkan pihak lain, dan bahkan lebih banyak memanipulasi dengan kesan-kesan baru. Itu yang kita tidak inginkan. Oh, jadi memimpin itu bukan hanya sekedar posisinya aja ya, tapi Ya. amanah yang akan dipertanggungjawabkan, Betul. yang menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Betul. Terima kasih percakapan hari ini, Mas Ya. Irfan dan Mas Makasih Hendrik. Mas Indra. Sama-sama, Mas. Thank you. Senang bisa didiskusi.